Nah, cuman ada beberapa case khusus teman-teman. Misalkan teman-teman beli mobil second dan ternyata air radiatornya itu udah dikasih air biasa. Nah, itu kalau saya pribadi, itu biarkan air biasa aja, jangan diganti coolant. Kecuali teman-teman meremajakan part-partnya. Misalkan radiator dikorok atau diganti baru, ya minimal dikorok lah. Nah, terus selang-selangnya yang udah keras itu diganti, termostat diganti dan lain-lain, itu mungkin pakai coolant nggak masalah. Cuman dengan part-part yang masih standar, kalau radiator itu udah terlanjur dikasih air, kok teman-teman minta diganti coolant, itu nggak saya sarankan. Mending biar air aja. Kalau minta ditap, ya kita tap, kita kasih air biasa aja. Kenapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita melanjutkan konten sebelumnya ya. Yang tadi kita bahas soal lebih ke sistem pengapian. Ini coba akan saya sedikit sharing mengenai sistem pendingin. Nah, oke. Saya tanya dulu teman-teman, sistem pendingin mesin itu fungsinya untuk apa? Yang pertama itu untuk menjaga suhu temperatur mesin agar tetap pada suhu kerja. Terus yang kedua, ada yang pertama berarti kan ada yang kedua ya? Nah, ada. Yang kedua untuk mencegah mesin terjadinya overheating atau panas yang berlebihan. Oke. Ada yang ketiga enggak? Oke teman-teman, jadi mungkin yang dimaksud teman-teman ini sudah cukup benar, cuman mungkin akan lebih saya peringkas lagi bahwa fungsi daripada sistem pendingin mesin itu sebenarnya cuma satu, nggak ada dua, cuman satu. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu untuk menjaga temperatur kerja mesin pada suhu kerja efisien gitu. Jadi kadang kan teman-teman mungkin pernah sering sekali dengar kan, kalau sistem pendingin mesin itu fungsinya untuk mendinginkan mesin kan gitu. Nah, itu sebenarnya secara teori kurang tepat, karena fungsi dari sistem pendingin itu dia untuk menjaga temperatur kerja itu pada suhu kerja efisien mesin. Nah, itu kalau kalian buka news tab tadi, itu ada efisiensi mesin berapa persen. Nah, itu coba nanti dibuka-buka lagi, itu dipelajari lagi. Nah, untuk secara umumnya suhu kerja mesin efisien itu untuk mobil-mobil Jepang ya, itu sekitar 90 derajat ya, plus minus lah. Cuman saya anggap untuk nanti pembahasan ke depan lebih enak ngomongnya, dianggap 90 derajat Celcius gitu aja ya. Nah, jadi sistemnya gimana ini? Sistem pendingin kok dikatakan menjaga temperatur kerja mesin. Itu gini, ketika mesin masih dingin, misalkan kalian start mesin pada saat pagi hari, mesin udah diem semalaman ya, mesin dingin, kemudian kalian start mesin, cekreng, nah mesin itu kan masih dingin. Nah, secara otomatis sistem pendingin ini membuat supaya mesin ini cepat panas. Nah, tujuannya agar mesin ini segera mencapai temperatur kerja mesin. Nah, teknisnya bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya itu di mesin ini kan ada termostat. Udah pernah lihat ya termostat? Nah, jadi termostat itu ketika kondisi mesin masih dingin, termostat itu dia masih nutup. Nah, karena termostatic valve atau katup termostat itu dia masih nutup, otomatis tidak ada sirkulasi coolant atau air dari mesin ke radiator, maupun radiator ke mesin. Nah, terus gimana nih? Mungkin ada pertanyaan, water pump kan dia tetap kerja, karena water pump itu di segala kondisi ketika mesin muter, dia itu ikut muter. Dia kan pompa air kan, pompa coolant kan, tapi katanya air nggak masuk radiator kan gitu. Nah, kira-kira jawabannya gimana? Itu air itu muter-muter di selang bypass. Nah, oke. Ada pendapat lain? Lautnya sama, tapi air itu yang seharusnya kalau panas keluar lewat termostat. Karena termostatnya masih tertutup, dia belokkan lalu selang bypass. Oke.
Ya, jadi gitu teman-teman. Ketika mesin masih dingin, itu cara untuk menaikkan suhu mesin secepat mungkin ya, sesegera mungkin untuk mencapai temperatur kerja mesin efisien. Itu dengan cara termostat nutup. Ya, di satu sisi termostat itu nutup, air dari mesin tidak masuk ke radiator, dan di lain sisi saluran bypass itu dia terbuka. Nah, saluran bypass itu dia terbuka, akhirnya coolant atau air pendingin itu dia cuma muter-muter seputar mesin tok, dia nggak masuk ke radiator. Nah, itu yang mompa ya water pump tadi, yang letaknya di area sini, area puli. Itu dia muter-muter. Nah, nanti ketika mesin sudah panas, katakanlah sudah mencapai plus minus 90 derajat Celcius, nanti termostat mesin itu dia buka. Ya, otomatis ketika termostat itu buka, maka sirkulasi air dari mesin itu masuk ke radiator. Dia masuk ke upper tank, terus coolant atau air itu dia turun, didinginkan oleh kipas radiator. Nah, kipas radiator itu kan ada yang modelnya kayak gini. Ini walaupun mobil masih agak kuno, tapi untuk radiatornya ini, fan-nya ini dia menggunakan elektrik. Dia pakai electric fan atau motor fan, atau ada yang bilang extra fan. Nah, ada yang modelnya fan itu modelnya kayak kijang, dia langsung terhubung sama mesin. Jadi untuk memutarkan baling-baling kipas, dia itu nggak menggunakan tenaga elektrik, tapi menggunakan tenaga mekanikal mesin, putaran mesin. Nah, ini ya, kita kembali ke sini. Jadi air atau coolant dari mesin masuk ke radiator, masuk ke upper tank, terus dia nanti turun. Nah, itu didinginkan oleh kipas radiator. Kemudian coolant dari radiator itu dia mengalir ke selang radiator yang bagian bawah, dia masuk ke mesin, ya kan? Dipompa oleh water pump, dia sirkulasi terus. Nah, makanya itu mesin di kondisi seperti itu tuh didinginkan, ya kan? Nah, nanti ketika mesin sudah sudah cukup di temperatur kerjanya, otomatis temperatur water pump termostat itu dia menutup kembali, itu ya. Jadi gitu terus nanti kerjanya. Nah, ketika ada abnormality atau ada masalah di beberapa part atau komponen sistem pendingin, nanti akan berdampak pada sistem pendingin itu sendiri. Misalkan yang sering kita jumpai apa? Nah, yang paling sederhana tutup radiator. Ketika tutup radiator ini dia sudah nggak bisa buka atau nutup sesuai dengan fungsinya, nanti juga akan masalah, ya kan? Kemudian ada kebocoran. Mungkin kebocorannya itu nggak secara signifikan terlihat ngocor atau netes-netes, tapi dia pelan. Mungkin ada retakan sedikit, atau sealnya upper tank ini sudah agak keras, dia ada rembesan dikit, itu juga tetap pengaruh. Karena apa? Selain dia bocor, istilahnya dia juga masuk angin. Nah, angin di dalam sistem pendingin itu juga masalah. Maka beberapa model mesin itu kan ada yang dibikin nipple kan, untuk bleeding. Nah, beberapa nggak ada, beberapa ada. Itu terus misalkan water pump dia bocor, juga masalah. Terus yang sering kita jumpai juga, water pump itu secara fisiknya dia nggak bocor. Nah, cuman dia bunyi. Nah, bunyi ini pengaruhnya lebih ke kenyamanan dan safety aja sih. Kalau water pump dia nggak bocor, biasanya secara sistem pendingin nggak ada masalah. Cuman dia pengaruh ke noise atau bunyi yang nggak enak aja, gitu, mengganggu. Tuh, terus termostat juga sering kita jumpai. Dan termostat tuh kadang gini teman-teman, dia itu sangat sensitif. Jadi kita kasih part yang KW dengan part yang ori tentu beda. Makanya harganya itu selisihnya sangat signifikan itu untuk part termostat itu antara yang ori dengan yang KW. Kalau saran saya, kalau urusan termostat itu mending dikasih yang ori, atau minimal kalau non ori itu dikasih yang Jepang lah. Yang Jepang itu agak bagus. Itu untuk sistem pendingin. Terus ini yang perlu teman-teman ketahui ya, jangan lupa di sistem pendingin itu ada juga namanya switch temperatur, ya kan? Nah, dimana switch temperatur ini berfungsi untuk apa? Mengetahui suhu. Nah, untuk mengetahui suhu mesin
yang diindikatorkan ke sana ya, meter kombinasi. Meter kombinasi. Nah, itu perlu teman-teman tahu juga, meter kombinasi itu sebutan teknisnya ya. Banyak kan kalau kita orang awam itu nyebutnya tuh speedometer. Speedometer ya. Cuman kurang tepat aja. Kalau speedometer itu secara teknisnya dia lebih mengacu pada penunjuk kecepatan. Tapi kalau kita bilang itu yang satu gelondong itu namanya meter kombinasi. Nah, di situ ada kombinasi atau kumpulan beberapa indikator. Ada indikator RPM mesin, bensin, suhu, kecepatan, dan lain-lain ya. Banyak. Jadi kita nyebutnya apa tadi? Meter kombinasi. Meter kombinasi. Jadi di dalam sistem pendingin itu ada suhu temperatur yang fungsinya untuk mengindikatorkan suhu mesin ke sana. Dan juga kalau model extravent kayak gini, nanti suhu temperatur itu juga berfungsi untuk menghidupkan kipas. Ya, jadi kurang lebih kipas radiator ini dia nyalanya itu bareng dengan pembukaan termostat. Walaupun aktualnya itu nggak langsung bareng gitu, tetap ada jedanya, karena untuk apa namanya motor fan ini dia tergantung sama pendeteksian dari sensor temperatur atau suhu temperatur, sedangkan termostat itu dia kan mechanical, dia bukanya itu langsung berdasarkan suhu coolant-nya. Dan gini, kadang di beberapa model teman-teman ya, beberapa model mesin itu untuk suhu temperatur itu ada yang diletakkan di atas, ada yang di bawah. Istilahnya gini, ada yang terletak di bagian ini, saluran dari mesin menuju ke radiator, dan ada yang terletak di saluran dari radiator menuju ke mesin. Nah, itu udah beda teman-teman. Itu udah beda. Itu misalkan teman-teman mau eksperimen, itu teman-teman ukur suhu ketika mesin itu udah panas ya, itu diukur suhunya, pakai feeling aja teman-teman, pakai feeling aja, nanti dirasakan. Nah, selang yang bagian atas ini bisa di shoot, itu dipegang teman-teman, dirasakan panasnya seberapa. Terus nanti setelah itu teman-teman pegang selang yang bagian bawah panasnya seberapa. Ya, itu normalnya harus beda, normalnya harus lebih panas yang atas, yang bawah lebih dingin. Kenapa? Karena yang atas itu efek dari panasnya mesin serap menuju radiator. Yang bawah itu hasil dari pendinginan radiator. Oke, siap. Jadi kalau yang bagian atas itu karena air itu masih mau menuju ke radiator ya, belum didinginkan. Kalau yang bagian bawah itu dia sudah hasil dari pendinginan radiator. Nah, itu normalnya gitu. Jadi gitu teman-teman, salah satu cara untuk kita ini menentukan ada masalah di sistem pendingin itu, kita coba pegang ini secara feeling ya, biar gampang, karena kalau pakai alat itu terlalu ribet. Jadi suhu selang radiator bagian atas sama yang bagian bawah itu kira-kira gimana? Lagi mas. Oke. Sebenarnya kan orang kan menganggap coolant sama air itu sama. Tapi sebenarnya kan beda mas ya. Oke. Beda ya. Beda. Oke, jadi gini teman-teman, dari pengalaman lapangan kami itu sering sekali menjumpai beberapa pelanggan itu punya anggapan bahwa dikasih air itu lebih bagus daripada coolant, atau minta airnya coolant-nya ditahap ganti air, karena punya anggapan air itu lebih bagus. Nah, kalau saya pribadi mengedukasi beberapa pelanggan yang punya permintaan seperti itu saya kembalikan pada ini, logika berpikir aja yang simple. Kira-kira tujuan diciptakan coolant oleh insinyur-insinyur otomotif itu apa, kan gitu Ya. Jadi kalau air lebih bagus, lebih efektif, kenapa diciptakan coolant, kan gitu? Kenapa nggak pakai air ledeng aja ya kan? Lebih simpel, lebih cepat, lebih murah. Nah, tentu coolant itu ada fungsinya teman-teman. Karena coolant itu selain dia untuk mendinginkan, dia itu juga untuk melumasi part-part yang dilalui coolant itu. Makanya coolant itu kan ada kayak semacam liquidnya, ada kayak licin-licinnya gitu kan. Bahkan saya masih ingat teman-teman, dulu ketika di Semarang ya, beberapa kali
ini menyaksikan pertunjukan slalom. Tahu slalom ya? Yang kayak ngedrift itu. Iya. Nah, itu kan bahkan ada aturannya, air pendingin tuh nggak boleh pakai coolant, harus dikasih air biasa. Karena tujuannya itu ketika ada accident, takutnya nanti kalau coolant nanti dia membasahi lapangan, Ya. mengganggu peserta yang lain. Karena itu kan untuk slalom kan, nanti mengganggu ini traksi ban. Itu. Jadi kembali ke pertanyaan saudara PKL tadi, bahwa dikasih air itu tidak bagus. Kalau untuk coolant ya harus, kalau untuk pendingin ya harus pakai coolant. Kalau mobil ini sudah speknya pakai coolant. Cuman ada beberapa case khusus teman-teman. Misalkan teman-teman beli mobil second, dan ternyata air radiatornya itu udah dikasih air biasa. Nah itu kalau saya pribadi itu biarkan air biasa aja, jangan diganti coolant. Kecuali teman-teman meremajakan part-partnya, misalkan radiator dikorok atau diganti baru, ya minimal dikorok lah. Nah, terus selang-selangnya yang udah keras itu diganti, termostat diganti dan lain-lain, itu mungkin pakai coolant tidak masalah. Cuman dengan part-part yang masih standar, kalau radiator itu udah terlanjur dikasih air, kok teman-teman minta diganti coolant, itu nggak saya sarankan. Mending biar air aja. Kalau minta ditap, ya kita tap, kita kasih air biasa aja. Kenapa? Karena biasanya kalau radiator atau sistem pendingin yang sudah dikasih air kayak gitu, udah berlangsung lama, itu bagian dalam dari sistem pendingin itu udah bergerak. Pernah lihat kan? Nah, dalamnya tuh bergerak. Jadi radiator itu dia biasanya keraknya tuh parah sampai kayak lumpur kering gitu, warnanya coklat. Nah itu nanti ditakutkan ketika dikasih coolant, nanti kotoran-kotoran itu dia jadi rontok, ya. Ya ketika rontok, nanti dia menyumbat saluran radiator. Akhirnya nanti malah overheating. Dan kejadian ini sudah pernah teman-teman, dan nggak sekali doang. Beberapa pelanggan minta seperti itu, kita kasih edukasi dan pelanggan tetap minta untuk diganti coolant, ya kita turutin karena kita kan pelayanan ya. Yang penting kita sudah menjelaskan, kita sudah mengedukasi efek-efeknya. Ternyata setelah kita turutin, kita ganti coolant, bahkan dikasih coolant yang dosisnya tinggi, alias coolant yang ori dari dealer. Kasih coolant TMO waktu itu. TMO apa sini? SLLC, Super Long Life Coolant. Itu coolant orinya Toyota yang warna pink itu. Itu ya harusnya bagus coolant itu kalau untuk mobil yang masih standar pakai coolant. Tapi kalau untuk mobil yang sudah terlanjur dikasih air, dalamnya sudah kerak parah, itu dikasih coolant yang dosis tinggi itu juga efeknya parah. Jadi nggak nunggu lama teman-teman. Begitu kita kasih coolant yang ori tadi, kita panasin mesin langsung overheating. Nggak nunggu mobil keluar bengkel baru overheating, nggak. Seketika itu langsung overheating. Dan kita tap, kita ganti air biasa, agak kita campur sama coolant tapi coolant yang biasa. Kalau nggak salah dulu seperti itu dan sembuh. Nah dari pengalaman, sarannya tadi, kalau misalkan teman-teman beli mobil second, itu penting untuk teman-teman mengecek kondisi dalaman radiatornya itu, apakah bergerak atau enggak, terus itu masih standar coolant apa diganti air. Nah itu untuk menentukan nanti teman-teman baiknya tetap pakai air, misalkan itu udah diganti air ya, atau nanti diganti coolant itu ya, udah paham ya? Saya paham. Oke, berapa menit? 18. Oke, udah cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Barangkali nanti ada sanggahan-sanggahan atau tambahan atau masukan, langsung aja teman-teman komentar. Dan jika dirasa video ini edukatif, bermanfaat, mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain. Mungkin terutama untuk teman-teman sekolah ya, teman-teman SMK masih tahap sekolah, mungkin bisa di-share ke teman-temannya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.